A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawanku sekalian, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa merasakan udara segar di pagi hari, masih bisa merasakan bagaimana indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki setiap amal perbuatan kita. Sholatan wassalam ala nabiyina, sholatan wassalam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pengorbanannya dan dengan perjuangannya, nyawanya dan juga harta bendanya, hanya demi melihat umatnya menjadi lebih baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sering sekali kita membaca Al-Qur'an, sering sekali kita mendengarkan Al-Qur'an, sering sekali kita bahkan setiap saat mendengar tilawah-tilawah Al-Qur'an, tapi hanya sedikit dari kita yang mentadaburi setiap bacaan dan setiap bacaan yang kita dengarkan, setiap bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Padahal jika kita tahu mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran ayat demi ayat, membuat hati kita, menyuburkan hati kita, menghidupkan hati kita, sehingga hati kita menjadi lebih lembut, menjadi lebih lunak, sehingga hati kita mampu menerima setiap nasihat-nasihat yang baik yang masuk kepada kita. Salah satu sebab di mana matinya hati yaitu adalah jarangnya membaca Al-Quran. Baik, saya Hamdani Zaizuli, kelas 5D Prodi PAI, Fakultas Agama Islam, ingin sedikit mengulas atau mengkaji ayat Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba ya'idzukum wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Mungkin sekilas ayat ini tidak asing bagi kita. Setiap Jumat, setiap kita mendengarkan khutbah, kita selalu mendengarkan ayat ini dibacakan oleh para khatib. Namun sayangnya para pendengar ayat ini biasanya terbangun dari tidurnya selepas beliau mendengarkan khutbah Jumat. Inilah hubungannya tentang ayat yang saya baca tadi, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Berapa banyak orang yang mendengarkan Al-Quran, berapa banyak yang membaca Al-Quran, tapi tidak banyak yang mentadaburi setiap ayat Al-Quran. Dari surat An-Nahl ayat 90, di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yaitu adalah dijelaskan dalam ayat ini, yaitu 3 kebaikan dan 3 kejahatan. 3 kebaikan ini yang harus kita terapkan, kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Apa saja 3 kebaikan itu? Yang pertama yaitu adalah adil, yang kedua ada ihsan, yang ketiga yaitu memberi kerabat kita. Yang pertama adil. Apakah yang dimaksud dengan adil? Adil adalah mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil identik dengan para pemimpin. Sering sekali kita ketika masa-masa pemilu, masa-masa pilkada, masa-masa pemilihan kepala daerah, selalu dikait-kaitkan dengan pemimpin. Pemimpin harus adil, pemimpin harus ini, pemimpin harus itu. Sesungguhnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sifat adil, pemimpin yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, pemimpin yang mampu memberikan sesuatu kepada haknya, kepada orang yang memberi, yang layak mendapatkan haknya. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan adil. Selain adil, yang kedua yaitu ada ihsan. Ihsan di sini bisa berarti akhlak, bisa budi pekerti yang baik. Dalam bahasa Arab ihsan itu berarti naf'ul khuluq, atau akhlak atau budi pekerti yang bermanfaat bagi orang lain.
Ihsan bisa terbagi menjadi dua, yaitu ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Kemudian ihsan juga bisa berupa ihsan kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia. Ihsan berbudi baik kepada sesama kita, tidak memusuhi, selalu berkata baik, menjaga lisannya, selalu menjaga perasaan orang lain. Kemudian kebaikan yang ketiga yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari surat An-Nahl 90 ini, ayat 90 ini, yaitu adalah memberi kepada kerabat-kerabat terdekat kita. Ini merupakan memberi kerabat adalah bentuk umum dari ihsan tersebut. Walaupun bentuk umum dari ihsan ini ada suatu hal yang penting, yaitu untuk menjalin suatu sosialisasi yang baik kepada makhluknya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita berbuat baik kepada Allah, kita berhubungan baik dengan Allah, tapi kita juga harus berhubungan baik kepada sesama manusia. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan, memberi kerabat-kerabat kita apapun yang kita miliki. Dalam surat lain dijelaskan yaitu memberikan sedekah ketika kita dalam kesempitan. Itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Kemudian kawan-kawanku sekalian, ada 3 sumber kejahatan yang harus dijauhi bagi setiap umat Muhammad SAW, bagi setiap umat Islam. Ini harus 3 dijauhi. Yang pertama itu adalah fahsy. Al-fahsy adalah perbuatan keji, yang mana setiap manusia harus menjauhi setiap perbuatan keji, entah itu mencuri, membunuh, menghina orang, bahkan sesuatu yang kecil pun. Kemudian yang kedua, sumber kejahatan yang kedua yaitu adalah mungkar. Mungkar di sini perbuatan dosa, yang mana perbuatan dosa ini identik dengan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa akibat meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan mungkar. Kita tidak mematuhi segala perintah Allah disebut juga dengan mungkar. Kita meninggalkan sholat dengan sengaja disebut dengan mungkar, dosa besar. Melupakan zakat, melupakan puasa, melupakan berbaik kepada orang lain pun itu termasuk mungkar. Maka sebaiknya kita jauhi sifat mungkar ini, karena ini juga termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dijelaskan juga dalam surat Al-Imran bahwasanya kita adalah sebaik-baik umat, yang mana umat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sifat atau keburukan yang harus, sumber kejahatan yang harus kita jauhi, yaitu adalah al-baghyu. Al-baghyu merupakan dosa. Hampir sama seperti mungkar, mungkin mungkar lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi al-baghyu ini kepada dosa yang kita perbuat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah manusia. Kepada sesama manusia kita mencuri, membunuh, menyinggung perasaan teman-teman kita, itu juga termasuk ke dalam al-baghyu. Maka teman-temanku sekalian, hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, selalu mentadaburi setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Tidak hanya dibaca, tapi kita juga harus mentadaburinya, mengkaji setiap ayat-ayat Al-Quran, memahami setiap isi-isi atau kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ada sebuah kisah tentang pemimpin yang adil, yaitu adalah salah satu khulafaur rasyidin, Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau berkeliling melihat kondisi masyarakatnya, dan ketika itu dia terpacu kepada satu gubuk di mana di dalamnya terdengar suara anak menangis. Anak itu pun menangis sehingga membuat Khalifah Umar mencoba melihatnya, mengecek ke dalam gubuknya. Dilihatnya dia ada seorang ibu dan seorang anak, di mana anaknya selalu menangis dan selalu mengoceh, "Ibu, saya lapar." Kemudian ibu itu menjawab, "Sebentar nak, nasinya belum makan, makanannya belum matang." Kemudian menangis lagi anaknya, terus menangis, dan jawaban yang sama pun diberikan oleh ibunya. Kemudian Umar bin Khattab pun bertanya kepada
sang ibu, "Hei ibu, kenapa anakmu menangis?" Jawab ibu, "Karena anakku ini kelaparan." Bertanya lagi lah Umar bin Khattab kepada sang ibu, "Ya ibu, kenapa engkau tidak memberikan makan kepadanya padahal dia sudah menangis-nangis seperti itu?" Ibu itu pun menjawab, "Saya sudah tidak mempunyai apa-apa. Saya sudah tidak punya kerabat, saya itu sudah tidak mempunyai suami." Lalu Umar bin Khattab pun bertanya lagi kepada sang ibu, "Kenapa engkau tidak meminta kepada sang khalifah?" Apa jawab sang ibu? "Saya kecewa dengan khalifah. Saya membenci dengan pemerintahannya. Beliau tidak pernah memperhatikan umatnya, bagaimana kondisi umatnya, bagaimana keadaan umatnya, yang mana mereka menahan lapar, sedangkan khalifahnya sendiri, pemimpinnya sendiri bersenang-senang dengan hartanya masing-masing." Seketika itu juga Khalifah Umar bin Khattab langsung berbicara kepada sang ibu, "Hei ibu, tunggulah engkau di sini." Dan kemudian diberikanlah secuil makanan untuk menghidupi ibu tersebut. Inilah yang dinamakan dengan pemimpin yang adil, yaitu adalah pemimpin yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita juga harus bisa bersikap adil. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita akhirkan. Begitu juga kita harus adil terhadap diri kita masing-masing. Demikian mungkin dari saya, kawan-kawan sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang kita dapat hari ini, apa yang kalian bisa simak dari video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.